Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, 2 miliar lebih 2 miliar lebih umat Islam seluruh dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong saudaranya yang sedang dibantai di Palestina oleh kaum monyet Yahudi Zionis laknatullah alaih. Banyak sekali video-video, banyak sekali tayangan-tayangan yang menggambarkan betapa biadabnya kaum Zionis itu dalam membantai saudara-saudara kita di sana. Mereka membunuh bayi, mereka membunuh wanita, orang tua dan anak-anak, menghancurkan bangunan-bangunan, dibom. Sungguh kebiadaban apa lagi yang kurang dari kaum Zionis itu. Sementara para penguasa negeri-negeri muslim itu tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mengutuk, kemudian mereka hanya berbicara di forum-forum PBB, kemudian di semacam lah mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma ngomong dan ngomong terus, mengutuk terus, tapi mereka diam. Sementara mereka punya pasukan, mereka punya tentara, mereka punya peralatan tempur, mereka punya tank, mereka punya pesawat, mereka punya senjata, mereka punya bom, tapi tidak ada satu peluru pun yang keluar di situ untuk membebaskan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang dibantai. Tidak ada tank yang keluar untuk membantu menyerang kaum Zionis laknatullah alaih. Lalu apa gunanya mereka? Lalu apa gunanya para penguasa muslim itu? Mereka masih mengandalkan PBB. Sementara kita semua tahu lah bahwa PBB itu dari awal dibentuknya itu memang sudah anti-Islam. Kalau kita baca sejarahnya bagaimana PBB itu lahir, yang awal mulanya adalah Liga Bangsa-Bangsa, bagaimana LBB itu dibentuk untuk menahan laju dakwah dari Khilafah Utsmani, untuk menghancurkan Khilafah Utsmani. Itulah yang awal mula terbentuknya PBB. Lalu kaum muslimin sekarang, penguasa negeri-negeri muslim sekarang ini, ya mereka masih berharap di forum perundingan PBB. Nggak masuk akal, sahabat semua. Bagaimana mungkin sebuah lembaga dunia yang dibentuk untuk menghalangi Islam, untuk menghalangi tegaknya Islam, kemudian digunakan oleh penguasa muslim untuk mengatasi persoalan kaum muslimin. Hal yang tidak mungkin. Lalu apa yang dilakukan oleh para penguasa sekarang? Sementara kita hanya bisa melihat, sementara kita hanya bisa menyaksikan bagaimana kaum Zionis laknatullah itu membantai saudara-saudara kita. Sungguh sahabat, demi Allah, tidak ada yang bisa menghentikan para Zionis laknatullah itu selain para mujahidin, di mana mereka dimobilisasi oleh seorang khalifah, karena khalifah lah yang akan mengirimkan tentara mereka yang akan menghancurkan kaum Zionis laknatullah itu. Karena kaum Zionis laknatullah itu, sahabat semua, mereka itu tidak mengerti bahasa perundingan. Mereka cuma mengerti satu bahasa. Apa itu? Perang, jihad fisabilillah. Sudah berapa banyak perundingan yang dilakukan oleh para penguasa negeri muslim di forum PBB itu? Sudah berapa banyak kesepakatan yang dihasilkan lewat forum PBB itu? Tapi hasilnya apa? Hasilnya apa, sahabat semua? Kaum Zionis laknatullah itu tetap tidak peduli. Kenapa? Karena mereka di backing oleh negara adidaya, yaitu Amerika. Maka sahabat semua, tidak ada solusi lain, tidak ada jalan lain selain kembali kepada Islam. Kembali kepada Islam, jalan Islam. Apa itu? Dengan tegaknya daulah khilafah rasyidah.
Dengan itu seorang khalifah akan bisa memobilisasi pasukan mujahidin untuk kemudian pasukan mujahidin itu akan membebaskan Palestina, akan mengusir Zionis laknatullah itu. Hanya dengan khilafahlah Palestina itu bisa bebas dari cengkraman kaum Zionis laknatullah. Tidak ada jalan lain sahabat semua. Tidak ada jalan lain, demi Allah anak katakan tidak ada jalan lain untuk membebaskan Palestina dan seluruh negeri-negeri muslim yang sedang teraniaya, yang sedang terjajah saat ini, kecuali dengan tegaknya sistem Islam dalam naungan komando seorang khalifah, dalam naungan satu institusi yang bernama Daulah Khilafah Rasyidah. Yuk sahabat semua, kita hanya bisa berdoa saat ini sebagaimana yang para kaum muslimin lakukan di negeri-negeri muslim lain, berdoa untuk kemenangan mereka, untuk kebebasan kaum muslimin di Palestina. Sembari kita juga menyerukan untuk para penguasa muslim supaya mereka mengirimkan pasukannya, para mujahidnya untuk membebaskan negeri Palestina, negeri tanah suci. Karena hanya dengan itulah kaum Zionis laknatullah itu akan bisa diusir. Dan dengan itulah rakyat Palestina itu akan benar-benar merdeka. Sahabat, yuk kita ngaji dan mengkaji lagi tentang ilmu-ilmu Islam, sokopah Islam, agar jangan kita terseret atau terbawa oleh opini-opini negatif. Saring dulu berita, ya, kita bisa menyaring berita-berita yang masuk agar jangan kita terbawa oleh opini-opini negatif lah, ya, tentang Palestina di sana. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.